Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Neurolinguistic Programming. Apa itu Neurolinguistic Programming atau NLP? Neurolinguistic Programming atau biasa disebut NLP adalah pendekatan psikologi yang dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Richard Bandler dan Johan Grinder. NLP membahas cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku, serta bagaimana cara mengoptimalkannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada 3 komponen utama dalam NLP. Yang pertama, neuro. Neuro ini merujuk pada sistem saraf manusia, termasuk otak dan bagaimana manusia memproses sebuah informasi. Kemudian ada linguistik, yang berkaitan dengan bahasa, komunikasi, dan bagaimana manusia menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Dan yang terakhir ada pemrograman. Pemrograman ini menggambarkan cara manusia menyusun dan menyampaikan pengalaman, serta caranya menggunakan pengalaman tersebut untuk mempengaruhi perilaku dan respon. Dengan kata lain, NLP adalah cara untuk memahami dan mempengaruhi pola pikir, komunikasi, dan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat beberapa teknik Neurolinguistic Programming, antara lain adalah yang pertama adalah report, yang kedua modeling, yang ketiga encoding, yang keempat reforming, yang kelima Swiss pattern, dan yang keenam adalah visualisasi. Untuk teknik yang pertama, yaitu report, adalah teknik yang digunakan untuk membangun hubungan yang harmonis dan percaya dengan orang lain. Untuk mencapai ini, kita perlu menyesuaikan bahasa tubuh, nada suara, dan bahasa verbal agar sejalan dengan lawan bicara kita. Nah, hal ini dapat meliputi meniru gerakan tubuh atau menggunakan kata-kata yang serupa dengan lawan bicara. Prinsipnya adalah untuk menciptakan kesamaan atau kecocokan antara kita dan lawan bicara kita. Untuk teknik yang kedua adalah modeling. Nah, modeling ini adalah proses mengamati dan meniru perilaku, strategi, dan pola pikir orang yang sukses untuk mencapai hasil yang serupa. Kita dapat mengidentifikasi apa yang membuat seseorang sukses dalam suatu bidang atau tugas tertentu, dan kemudian mencoba untuk meniru langkah-langkah atau pola pikir mereka. Nah, untuk teknik yang ketiga adalah encoding. Hal ini melibatkan dan mengaitkan perasaan atau respon tertentu dengan stimulus tertentu. Misalnya, kita dapat mengaitkan perasaan bahagia dan tenang dengan mendengarkan lagu favorit kita. Nah, proses ini melibatkan menciptakan hubungan antara stimulus, misalnya lagu favorit, dan respon emosional yang diinginkan, misalnya perasaan bahagia dan tenang. Untuk teknik yang keempat adalah reframing. Ini adalah teknik untuk mengubah cara pandang seseorang tentang situasi atau peristiwa tertentu. Hal ini melibatkan menggeser sudut pandang dari negatif menjadi positif atau konstruktif. Sebagai contoh, kita dapat mengubah pandangan tentang kritik dari sesuatu yang negatif menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Untuk teknik yang kelima adalah Swiss pattern. Nah, ini adalah teknik yang digunakan untuk menggantikan pikiran atau perasaan negatif dengan pikiran atau perasaan positif. Hal ini melibatkan visualisasi perubahan dari satu gambaran ke gambaran lain yang lebih positif dan memotivasi dengan cepat. Misalnya, menggantikan gambaran dari kegagalan menjadi gambaran kesuksesan. Untuk teknik yang terakhir adalah visualisasi. Teknik ini melibatkan membayangkan situasi atau hasil yang diinginkan secara mendetail. Nah, hal ini membantu untuk memvisualisasikan diri kita mencapai tujuan atau menghadapi situasi dengan sukses. Dengan membayangkan secara detail, kita dapat menciptakan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin kita capai, yang dapat membantu kita mencapainya dengan lebih mudah.
Neuro-linguistic programming memiliki berbagai manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam neuro-linguistic programming. Yang pertama yaitu peningkatan komunikasi. Neuro-linguistic programming membantu berkomunikasi lebih efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Yang kedua yaitu pengembangan kepercayaan diri. Dengan mengubah pola pikir dan perilaku, neuro-linguistic programming dapat membantu merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga yaitu mengatasi hambatan dan rasa takut. Neuro-linguistic programming menyediakan alat untuk menghadapi dan mengatasi hambatan atau rasa takut yang mungkin menghambat pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu pencapaian tujuan. Neuro-linguistic programming membantu mengidentifikasi dan merumuskan tujuan yang jelas, serta menyediakan teknik untuk pencapaian tujuan tersebut. Yang kelima yaitu pengelolaan rasa stres. Neuro-linguistic programming mengajarkan teknik relaksasi dan pengelolaan rasa stres untuk membantu dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu meningkatkan kreativitas. Dengan memahami cara berpikir dan bekerja dengan pola pikir yang berbeda, neuro-linguistic programming dapat membantu meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Lalu, bagaimana cara mengaplikasikan NLP dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memilih satu teknik NLP yang ingin dikuasai, seperti report atau reframing. Kemudian, kita bisa mempelajari teknik-teknik tersebut secara mendalam, baik melalui buku, kursus, atau seminar. Tidak hanya mempelajari teori saja, kita juga harus mempraktikkan teknik NLP ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menggunakan teknik report untuk membangun hubungan yang lebih dekat saat berbicara dengan teman. Selanjutnya, kita mengevaluasi kemajuan secara berkala dan menyesuaikan dengan pendekatan yang kita ambil. Setelah mempelajari dan menguasai satu teknik, kita bisa melanjutkan ke teknik NLP lainnya yang berbeda untuk meningkatkan skill komunikasi kita.